Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan bab 9, yaitu membangun relasi. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Adil Stephen Nathaniel dengan NBI 14622000037 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alvaro Rinaldi dengan NPI 14622000286. Eris, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NBI 146220091. Perkenalkan, nama saya William Lagi Mamora dengan NBI 14622300. Perkenalkan, nama saya Denis Yudhistira dengan NBI 14 23 3015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saparudin dengan NPI 14623000021. Oke, yang pertama ada definisi relasi. 1. Interaksi. Relasi adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih. 2. Saling berpengaruh. Pengaruh. Relasi melibatkan saling pengaruh dan mempengaruhi antar individu. 3. Berkelanjutan. Relasi umumnya memiliki sifat-sifat berkelanjutan, bukan sekadar pertemuan sekali. Yang keempat, tujuan bersama. Relasi seringkali didasari oleh tujuan bersama, baik personal maupun profesional. Selanjutnya, membangun relasi yang efektif. Relasi interpersonal penting untuk kesuksesan di berbagai bidang, baik dalam pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan pribadi. Relasi yang kuat dibangun dengan komunikasi yang baik, empati, dan rasa saling menghargai. Pentingnya membangun relasi. Membangun relasi penting dalam berbagai aspek kehidupan. Relasi yang baik dapat membuka peluang baru dan meningkatkan kualitas hidup. Dukungan. Membantu relasi memberi kita dukungan dari orang lain saat menghadapi tantangan. Yang kedua, jaringan. Relasi yang luas memperluas jaringan dan membuka pintu untuk peluang baru. Yang ketiga, kesempatan. Relasi yang positif dapat memberikan kesempatan untuk berkembang dalam karir dan kehidupan pribadi. Terus, manfaat membangun relasi. Yang pertama, dukungan dan kolaborasi. Membangun relasi yang kuat dengan rekan kerja dapat menghasilkan dukungan dan kolaborasi yang lebih erat dalam menyelesaikan tugas dan proyek. Yang kedua, akses informasi. Relasi yang terjalin dengan baik dapat menjadi sumber informasi penting, baik di dunia kerja maupun di lingkungan kampus. Yang ketiga, peluang dan kesempatan. Memiliki relasi yang luas dan positif dapat membuka peluang baru seperti pekerjaan, magang, atau kolaborasi. Yang keempat, perkembangan pribadi. Berinteraksi dengan orang-orang dengan latar belakang dan sudut pandang berbeda dapat membantu mengembangkan kepribadian, kemampuan interpersonal. Prinsip-prinsip membangun relasi. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling memahami merupakan kunci membangun hubungan yang kuat. Yang kedua, saling menghormati, menghargai perbedaan dan nilai-nilai yang dimiliki setiap orang. Yang ketiga, kepercayaan. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu, kejujuran, dan konsistensi dalam tindakan. Yang keempat, kerjasama. Menciptakan sinergi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Langkah-langkah membangun relasi. Yang pertama, mengenal orang lain. Pertama, luangkan waktu untuk mengenal orang lain. Perhatikan kepribadian, minat, dan tujuan mereka. Hal ini memungkinkan untuk membangun koneksi yang lebih kuat. Yang kedua, komunikasi yang efektif.
Komunikasi yang baik sangat penting dalam membangun relasi. Berkomunikasilah secara terbuka, jujur, dan empati untuk menunjukkan rasa hormat dan menunjukkan rasa hormat dan kepercayaan. Yang ketiga, bersikap proaktif, berinisiatif untuk membangun relasi. Ajukan pertanyaan dengan dengarkan dengan penuh perhatian dan berbagilah informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Yang keempat, menjaga konsistensi, menjaga hubungan yang telah dibangun dengan konsisten, berikan dukungan, tunjukkan rasa peduli, dan jangan lupa untuk berkomunikasi secara berkala. Yuk, lanjut. Contoh membangun relasi di tempat kerja. Membangun relasi yang baik di tempat kerja sangat penting. Relasi yang positif dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyapa rekan kerja, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kantor, dan memberikan bantuan jika diperlukan. Jangan lupa untuk menghargai kerja keras rekan kerja dan memberikan pujian atas hasil yang baik. Selanjutnya contoh membangun relasi di kampus. Membangun relasi di kampus sangat penting untuk belajar dan berkembang. Dengan interaksi dengan teman sekelas, dosen, dan staf, Anda dapat menemukan mentor teman belajar dan jaringan profesional. Contohnya, ikutlah dalam kegiatan ekstrakurikuler, bergabung dengan organisasi mahasiswa, atau berpartisipasi dalam diskusi kelas. Ini akan membantu Anda bertemu dengan orang-orang baru, belajar dari pengalaman mereka, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, tantangan dalam membangun relasi. Yang pertama ada perbedaan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Perbedaan dalam karakter, nilai, dan gaya komunikasi dapat menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang harmonis. Yang kedua, kurangnya waktu. Jadwal yang padat dan tuntutan pekerjaan atau studi dapat membuat sulit untuk meluangkan waktu berkualitas untuk membangun hubungan yang bermakna. Ketiga, ketidakpercayaan. Trauma masa lalu atau pengalaman buruk menyebabkan ketidakpercayaan terhadap orang lain sehingga sulit untuk membuka diri dan membangun relasi yang sehat. Kelima, keempat, konflik. Perbedaan pendapat, nilai atau tujuan dapat memicu konflik dalam hubungan. Resolusi konflik yang efektif sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Selanjutnya yaitu mengatasi tantangan dalam membangun relasi. Membangun relasi pasti yang kuat pastilah tidak mudah. Kadang-kadang kau akan menghadapi tantangan yang akan datang. Tantangan ini bisa berasal dari perbedaan kepribadian, komunikasi yang tidak efektif, dan kurang waktu yang bersama. Namun, tantangan ini bisa diatasi dengan kesabaran, empati, komitmen untuk membangun hubungan yang positif. Ingatlah untuk tetap berkomunikasi dengan terbuka, memahami perspektif orang lain, dan mencari solusi bersama. Tips mempertahankan relasi yang baik, yaitu satu, komunikasi terus-menerus. Ya, kalau orang bertemu ya bisalah. Tetaplah berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau kolega, berbagi kabar, bercerita, atau sekedar menanyakan kabar. Yang kedua yaitu memberikan apresiasi. Jangan lupa untuk memberikan penghargaan atas kebaikan dan usaha mereka. Ini bisa berupa ucapan terima kasih, hadiah, atau tindakan nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nomor 3, bersikaplah suportif. Berikan dukungan moral
moral dan praktis ketika mereka membutuhkannya. Tunjukkan bahwa Anda ada untuk mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Untuk nomor 4, hormati perbedaan. Setiap orang memiliki pandangan dan nilai yang berbeda. Hormati perbedaan pendapat dan kebiasaan mereka. Untuk kesimpulannya, membangun relasi yang efektif sangat penting dalam kehidupan, baik di tempat kerja, kampus, maupun lingkungan sosial lainnya. Relasi yang positif dan berkelanjutan dapat memberikan banyak manfaat, seperti dukungan, peluang baru, dan pengalaman yang berharga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.